Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billah. Para mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah, di siang hari ini sebagaimana juga yang biasa kita lakukan di kampus dalam jadwal kuliah, kita akan membahas kajian kita, yaitu tentang filsafat dengan judul Dimensi dan Multifungsi Filsafat. Judul ini supaya kita ready, ya. Kajian kita sekarang ini sesuai dengan fungsi dan tugas saya, penanggung jawab, dosen pengampu pada mata kuliah filsafat. Bahwa kita tahu bahwa filsafat itu adalah ilmu multifungsi dimensional. Artinya ilmu yang berkiprah dalam segala aspek kehidupan manusia, yang bersumber dari pemikiran manusia yang bersifat multidimensional. Artinya filsafat mampu menerobos segala lini keilmuan dalam kerangka mencerdaskan kehidupan manusia dalam segala aspek. Inilah makanya kita harus memahami kajian kita ini sebagai ilmu yang tidak perlu diperdebatkan dan tidak perlu juga provokatori atau kita menjadi provokator bagi orang-orang awam gitu tentang ilmu ini, dipadukan atau konfrontasikan dengan ilmu agama dan juga ilmu-ilmu spiritual lainnya. Tetapi kita juga hendaknya menjadikan filsafat ini punya peran yang sangat strategis dalam kehidupan. Dimensi dan multifungsi filsafat, bahwa dari segi dimensi kajian filsafat itu adalah terbagi tiga, yaitu dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada ketuhanan yang Maha Esa, dan juga yang kedua adalah dimensi kajian tentang alam horizontal, tentang alam, yaitu yang bersifat horizontal, yaitu alam makrokosmos, dan ketiga adalah dimensi mikrokosmos. Dalam kajian pertama adalah masalah ketuhanan, filsafat tidak berpihak kepada salah satu agama. Karenanya maka
filsafat bisa masuk ke dalam agama apa saja. Artinya selama agama itu merupakan hal yang bisa dipahami secara rasional. Oleh karena itu, maka filsafat sebagai pencari kebenaran dan pendukung secara konsisten tentang kebenaran, disitulah filsafat ikut membantu, meluruskan hal-hal yang akan membawa kepada yang irasional, bukan suprarasional, bukan. Yang irasional, artinya sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak jelas diketemukan sumbernya dari mana. Dan tidak yang tidak bisa juga ditemukan istidlalnya, ayat talabul dalil. Padahal filsafat dapat membantu secara akliyah tentang memahami agama juga, ya, terutama juga dalam hal penafsiran, dalam hal juga untuk memberikan tabayun gitu tuh, ya, dan untuk memberikan tabayun sangat berarti, sangat dibutuhkan gitu untuk mencerna daripada pemahaman yang mutasyabihat, ya, yang membutuhkan, ya, penjelasan. Kemudian kaitannya dengan yang disebut hubungan atau dimensi horizontal, ini kita juga melihat bahwa alam ini banyak mengandung misteri, gitu. Misteri, ya, alam yang jagat raya yang dimana kita berada, kita tinggal ini banyak misteri. Yang ini agama, ya, mengembalikannya kepada tentang sesuatu yang ditentukan oleh Tuhannya, dan juga ketentuan-ketentuan itu dihadapkan dengan kajian kodok kodar gitu, ya, dan hal-hal yang gaib lainnya. Sedangkan juga kaitannya dengan misteri-misteri alam ini manakala dijelajah, ya, secara rasional, maka alam ini memang juga merupakan tantangan gitu, ya, merupakan tantangan, sehingga juga nalar rasional ini amat dibutuhkan. Walaupun kebenaran secara rasional juga artinya tidak 100% benar, tidak dijamin gitu, ya, karena tergantung juga, ya, basic otaknya sendiri gitu, ya. Ya, kalau pengaruhnya dari pengaruh membawa, ya, hal-hal yang tidak rasional, menjadikannya sebagai pembenaran, bukan kebenaran yang hakiki gitu, ya, tentu saja dia juga akan menyimpang, ya. Jadi tergantung basicnya juga akal manusia itu. Makanya akalnya juga perlu disehatkan, ya, sehat jasmani dan sehat rohaninya manusia yang bicara tentang filsafat. Makanya disebut juga orang yang terjun di bidang ini bisa disebut hukama. Bukan hukama itu ahli hukum, bukan. Maksudnya hukama itu adalah filosof gitu, ya. Orang yang dikenal dengan statement filosofinya yang diakui oleh dunia gitu, oleh para ilmuwan gitu, para filsafawan, sehingga juga tidak akan menyesatkan umat gitu. Jadi itulah yang kemudian ada dimensi yang ketiga adalah dimensi mikrokosmos atau
dimensi antropologis ya istilahnya. Antropologis, dimensi kemanusiaan ya yang manusia itu sendiri makhluk yang cerdas ya. Makhluk yang punya potensi akliyah atau potensi rasional atau ya potensi intelektual gitu. Kemudian juga punya potensi spiritual ya. Dan potensi spiritual ini amat sangat dituntunkan oleh agama karena supaya spiritualnya ini tidak ngawur. Tidak ya berpikir yang abnormal. Ukurannya gitu. Kontrol daripada spiritual ini adalah tasawuf ya. Sebagai tasawuf. Sehingga juga artinya merujuknya kepada Al-Imam Al-Ghazali gitu. Sebagai juga Imam Asyadili, imam-imam yang ahli tasawuf lainnya yang diakui itu sebagai muktabar ya. Ya ini yang penting. Jadi kaitannya dengan keilmuan bahwa antropologis ini, kajian antropologis ini mengkaji untuk juga menjadi basic daripada ilmu-ilmu yang integral ya, ilmu-ilmu yang integral, ilmu-ilmu yang untuk operasional kehidupan di dunia ini gitu ya, untuk penemuan-penemuan ya, ilmu-ilmu terapan gitu ya, ilmu-ilmu ya yang dimaksud ilmu terapan ini ilmu pamake ilmu untuk kinerja gitu ya. Ini penting sekali dituntun oleh pemikiran nalar falsafi karena tujuannya adalah ya seperti yang suka digambarkan imtak dan iptek gitu ya. Ya, untuk mengawal daripada kehidupan yang baik itu harus berkoridor imtak dan iptek gitu tuh maksudnya gitu. Jadi oleh karena itu maka fungsi daripada filsafat itu ya pertama tentunya yang kita poin-poinkan saja ya. Poin-poinkan saja. Pertama adalah untuk membangun ya sikap integral daripada ilmu-ilmu yang mempunyai ilmu-ilmu tentang rumpun-rumpun ilmu ya. Seperti filsafat mempunyai rumpun ilmu logika, ilmu etika, ilmu estetika, ilmu al-aqaid ya, ilmu akidah. Ini semua ini termasuk rumpun-rumpun filsafat, juga ilmu pasti alam ya, ilmu kealaman ya. Nah ini mempunyai rumpun yang berada di bawah filsafat. Ini juga penting sekali. Juga ilmu-ilmu yang lainnya juga filsafat dapat menjiwai ya, memberikan ruh daripada kaidah-kaidah ilmu. Ya, sehingga ilmu itu dapat berkembang dengan baik seperti yang digambarkan oleh juga Aristoteles tentang keilmuan yang tumbuh dan berkembang dari filsafat seperti ilmu logika, ilmu etika, ilmu estetika, ilmu politik, dan ilmu-ilmu yang lainnya yang masuk
daripada rumpun ilmu berpikir, termasuk matematika dan sains, ya, sains. Inilah penting sekali kita melihat filsafat secara jernih. Di dalam Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam banyak menjabarkan tentang ilmu-ilmu kealaman, ya. Ilmu-ilmu juga tentang peradaban manusia, ilmu tentang etika, ya, kehidupan para bangsa, ya, di dunia ini. Ada contoh-contoh kebajikan seperti para nabi. Lihat pembelajaran tentang etika para nabi seperti Rasulullah SAW di dalam sebuah dalam hadisnya begitu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan ya, Allah menggambarkan sendiri di dalam Al-Qur'an, Allah menggambarkan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, pribadi yang agung gitu, pribadi yang besar. Jadi kemudian juga banyak tentang historis para umat, ya, sejarah-sejarah. Yang ini tentu saudara-saudara sudah banyak mengkajinya tentunya lah, ya, karena wilayahnya ini kan wilayah Al-Quran, sedangkan kita mengkaji filsafat dulu, ya. Jadi dari tolok ukur pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada bagaimana manusia sebagai makhluk dimensional, multidimensional dan juga antropologis, di mana manusia itu harus mencari jati dirinya gitu, ya, jati dirinya sebagai pencinta dan sekaligus juga pencari kebenaran yang sejati. Sedangkan dalam kaitannya dengan multifungsi filsafat, secara singkat saja, bahwa filsafat adalah sebagai ilmu yang integral, artinya juga menyatukan berbagai ilmu dalam dimensi-dimensi ilmu pengetahuan, ya. Ini untuk artinya mengawal, ya, mengawal ilmu-ilmu tersebut dalam kaidah-kaidah umum maupun dalam kaidah-kaidah umum, ya. Sehingga juga ilmu itu akan terus berkembang sejajar, ya, dengan pemikiran-pemikiran yang menjiwai di dalamnya, pemikiran-pemikiran yang mengurut atau merunut daripada konsistensi daripada ilmu itu. Artinya bahwa supaya tidak terjadi penyimpangan atau tidak terjadi percampur adukan, ya, antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, ya. Kemudian yang kedua adalah inspiratif, bahwa yang kedua adalah inspiratif di mana bahwa filsafat itu dalam ungkapan-ungkapannya itu membawa nafas-nafas inspirasi, ya, sehingga di ungkapan-ungkapan yang kita sering dengar dari statement-statement filosofis, seperti ungkapan bahwa kesehatan itu sangat berharga, sehingga mendorong untuk manusia bagaimana mencari sehat, bagaimana berupaya untuk tetap segar, sehat,
segar bugar, sehingga juga orang mencari obat apa gitu, mencari obat penyembuh untuk yang sedang sakit gitu ya. Seperti juga sampai mencari vaksin untuk juga bisa kesehatan menjadi imun ya, kebal dan lain sebagainya. Ini berkembang daripada ungkapan-ungkapan seperti mensana in corpore sano ya. Jadi jiwa yang sehat berada pada tubuh yang sehat gitu ya. Nah ini penting sekali, artinya ungkapan-ungkapan semacam itu menginspirasi kehidupannya. Artinya seperti orang mengatakan gini, bahwa ya hidup sehari dua hari ke depan itu akan lebih beruntung. Artinya sebab banyak pengalaman yang bisa dilewati ya. Banyak manfaat yang bisa diraih gitu ya. Bisa diraih. Nah, ini penting sekali. Jadi bagaimana manusia itu ya seperti ini dalam menghadapi wabah dan musibah corona, di mana sedang meresahkan ya segala lini kehidupan ya, segala lini kehidupan dan di belahan bumi di mana dunia ini yang tadinya manusia saling menyombongkan diri, saling juga bertentangan ya, antar bangsa di dunia ini saling menjatuhkan gitu, saling bertentangan. Mudah-mudahan dengan adanya musibah, ujian-ujian seperti ini ya menjadikan manusia insaf, sadar, supaya juga saling mengasihi, supaya saling juga menolong, memberikan pertolongan antara satu sama lain. Inilah jadi inspiratif ya itu. Ya. Jadi hidup itu sebenarnya unlimited sampai datangnya yaumil qiyamah. Nah ini para penerus generasi yang akan melanjutkan kehidupan ini ya tentu saja banyak mewarisi inspirasi dari ungkapan-ungkapan yang sangat inspiratif tadi. Kemudian juga fungsi inovatif ya, bahwa filsafat mengajarkan manusia untuk tidak berserah diri gitu ya, untuk berpangku tangan, tetapi filsafat mengawal serta mendorong manusia, memotivasi manusia untuk maju ke depan terus selama dunia masih berputar. Otak manusia itu harus terus dihidupkan ya. Otak manusia harus terus berkembang, menggali kreativitas. Inilah pentingnya juga filsafat untuk memberikan atau menjadikan dorongan bagi para intelektual dan para rasional ya untuk kedepannya membuat progres dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai kesimpulannya bahwa mari
kita lanjutkan kajian kita secara keilmuan, baik dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan ilmu filsafat ya. Semuanya kita kaji saja semua. Karena apa? Kita harus siap menghadapi kehidupan ini dalam berbagai aspek. Ya, manakala problematika itu datang dari masalah-masalah yang berkaitan dengan keagamaan, ya kita hadapi sesuai dengan keagamaan kita. Kemudian juga dalam problematika dalam masalah kehidupan spiritual lainnya gitu. Ya mungkin juga dengan hal-hal yang perlu meluruskannya dengan ilmu-ilmu spiritual yang muktabar, yang ilmu spiritual yang dibenarkan oleh agama. Begitu pula hal-hal yang rasional lainnya juga, ya, baik ilmu pengetahuan maupun juga teknologi, ya, yang terus harus digali, ya, harus digali karena kita tantangannya akan ke depan akan semakin besar. Ya, akhirnya kita bersyukur bahwa walaupun ya keadaan sedang dicekam kecemasan, dicekam dengan kekhawatiran-kekhawatiran untuk semakin mewabahnya corona, tetapi kita juga kehidupan harus terus berlangsung dan juga kita harus bersiap-siap, wasta'iddu lakum mastata'tum. Jadi kita harus bersiap-siap untuk ya semampu mungkin dengan berbagai potensi yang ada pada kita. Ya, para mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan, akhirnya mari kita tutup kuliah ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.